Anak SMA ini, kita sebagai guru, itu ada tuntutan yang besar. Kenapa? Karena anak SMA ini, ya, itu sebentar lagi akan masuk kepada satu level yang sangat berbeda. Kita kalau dalam dunia pendidikan itu membicarakan sebagai higher education, tertiary education, di mana mereka itu dilatih untuk menjadi profesional. Ya, profesional itu dalam semua faset. Ya, bukan hanya skillnya, bukan hanya knowledge dia, tapi attitude. Lalu attitude dia, lalu dia juga memiliki karakter yang bagaimana, yang siap untuk menjadi salah satu tenaga kerja yang produktif di manapun dia berada, di satu komunitas, di society, ya, dalam satu negara. Maka ini sudah tidak ada second chance gitu loh istilahnya, ya. Sudah masuk di dalam SMA, maka guru itu sudah levelnya berbeda. Ya, guru itu harus betul-betul mempersiapkan supaya anak ini ketika masuk di university itu ready. Ya, ini satu beban mental yang berat sekali sebagai guru SMA. Ya. Tuntutan itu sangat akademik, ya, dan juga very professional. Pengertian akan knowledge ini sudah tidak bisa ngambang. Pengetahuannya harus sangat detail, harus betul-betul mengetahui sampai kepada philosophical-nya, sampai kepada hal-hal yang paling mendasar, yang paling bawah, the bottomest, gitu ya. Sehingga akhirnya ketika murid itu mempelajari sesuatu, dia betul-betul tahu dan betul-betul mengerti apa yang membuat dia itu tidak boleh salah di dalam teori ini, misalnya begitu. Karena ini nanti implikasinya kepada profesinya. Misalnya kalau seorang itu belajar fisika dan mekanika, otomatis itu nanti arahnya kepada profesi-profesi yang akan diambil dalam universitas yang pada jalur misalnya teknik sipil atau elektro, ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau sampai keliru di dalam profesi, dia lulus 4 tahun kemudian dia keliru di dalam profesinya, dalam menghitung, ini kemungkinan kesalahannya nanti ada di dalam SMA-nya. Maka beban itu berat sekali bagi guru, ya, untuk mengajar ini. Sementara murid-murid yang di dalam level SMA itu belum menyadari betapa seriusnya hal ini. Mereka masih barusan pindah dari SMP ke SMA. Ya, itu masa di mana mereka itu menikmati kestabilan yang lebih baik di dalam perkembangan tubuhnya secara fisik. Ini barusan lewat masa gejolak di dalam perkembangan tubuh yang begitu tinggi sekali. Nah, sekarang ini sudah mengalami masa di mana lebih tenang. Karena apa? Karena tubuhnya itu ya perubahannya tidak terlalu besar lagi. Perubahannya ya sedemikian. Ya. Nah, di dalam ketenangan seperti ini, mereka itu kepingin menghirup nafas. Mereka itu kepingin lebih rileks, lebih santai. Tetapi guru-guru SMA tidak bisa kasih ini lebih santai. Harus lebih serius lagi. Ya. Apalagi waktunya sangat pendek dengan sekian macam skills dan knowledge yang harus dikuasai oleh murid dalam waktu yang cuma 3 tahun. Bukan 6 tahun, tapi 3 tahun. Ya, sementara dipersiapkan dengan sangat serius itu untuk masuk ke university. Belum lagi ada tuntutan dari sekolah itu sendiri. Sekolah itu tentunya secara administrasi dan secara profesional mengharapkan supaya 100% murid yang lulus dari SMA dia itu nanti diserap oleh universitas-universitas yang favorit. Kalau sampai enggak, maka nanti nilai sekolah itu di masyarakat otomatis jeglek, turun. Oh, sekolah itu nggak bisa meluluskan murid yang nanti diterima di universitas favorit ini, favorit itu. Ya otomatis akan tahun depannya itu akan melihat admission drop, kurang dari target. Nah, hal seperti ini beban mental. Ya, dari pihak pimpinan beban mental, maka otomatis turunnya ke guru. Nah, guru itu sendiri ketika mendapatkan pressure seperti ini, maka mereka semakin giat. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh guru dengan semakin giat itu adalah dengan menambah knowledge. Padahal itu belum tentu menjadi solusinya. Quantity belum tentu itu menjadi suatu hal yang lebih penting daripada quality. Maka dalam hal ini adalah sesuatu yang pressure-nya luar biasa tinggi dan stress levelnya sangat tinggi sekali. Sementara muridnya santai, relax. Apalagi tahun-tahun pertama, kelas 1 SMA. Very relax. Nah, kalau di dalam Indonesia ini kan ada pembagian. Satu masuk di dalam IPA, satunya masuk di dalam IPS, 2 pilihan ini, ya kan? Nah, anak usia sedemikian lalu dalam relax itu dia harus mulai memilih mau IPA mau IPS. Bingung mereka. Ya, aku mau IPA atau mau IPS ya?
Nggak tahu lah, ya pilih yang mana yang paling gampang. Ya, atau pilih yang secara tren ini yang dianggap nanti ketika masuk universitas bisa diterima di semuanya. Nah ini pilihan, dasar pilihannya itu bukan karena murid itu punya interest kemana, bukan. Pilihannya adalah dasarnya praktis, yang paling gampang aja. Karena mereka maunya rileks. Nah, menghadapi murid yang kayak gini susahnya setengah mati. Belum lagi mereka itu belum selesai di dalam mencari jati diri, di dalam mencari identitasnya belum selesai. Kenapa? Karena masa SMP itu masa gejolak. Ketika gejolak itu muncul, otomatis banyak konflik. Konflik dengan orang tua, konflik dengan siblings, ya, dengan saudara-saudara, konflik dengan teman, konflik dengan mesti ini ya mulai melihat pacar dan segala macam lah. Ini konflik itu menimbulkan gesekan menimbulkan sakit hati. Otomatis tidak selesai. Maka ketika mengaca melihat diri secara self esteem, ini penilaian terhadap diri itu begitu ini ya mencekam. Kenapa? Karena penilaian diri bukan cuma diri melihat diri, tapi teman melihat diri dan juga lingkungan melihat diri. Maka penilaian demi penilaian itu akhirnya masuk dalam dirinya. Sekarang nilai dirinya berapa? Ini jadi masalah. Apakah aku memang nilai diriku itu rendah? Atau aku ini sudah hebat, sudah jago dan segala macam? Ini menjadi konflik yang besar sekali. Nah, konflik ini sewaktu-waktu bisa meletus. Biasanya anak-anak usia gitu ya kira-kira 16-17 itu bisa meletup luar biasa besar sekali. Gara-gara konflik-konflik yang dialami pada saat SMP. Nah, guru ketika menghadapi anak SMA kelas 2, itu yang biasanya paling banyak konflik. Ya, itu biasanya juga dengan ini ya, dengan kebingungan. Kenapa? Satu kelas 30-40 anak lagi. Ya kan? Masing-masing memiliki konflik masalahnya yang macam-macam, yang begitu banyak. Maka itu guru BK pun tidak nangani. Apalagi rasionya biasanya ya, ini yang secara average, yang bisa di-afford oleh sekolah. Satu guru BK itu 100 murid. Bagaimana bisa ngatasi satu guru BK 100 murid? Kan nggak masuk akal. Untuk konseling itu butuh waktu yang nggak pendek, panjang. Kita semakin masuk di dalam konseling itu semakin tahu bahwa kalau kita itu berurusan dengan satu anak yang punya masalah itu baggage-nya banyak. Semakin tua orang itu, semakin usianya besar, semakin banyak baggage-nya. Masalah yang ada di belakangnya dialami oleh dia, mungkin dalam keluarga, itu makin lama makin panjang. Maka tracing-nya di dalam konseling itu makin panjang. Nggak mungkin satu guru BK harus ngatasi 100 murid, it's impossible. Problematika kedua, murid itu nggak datang ke guru BK. Jarang murid datang ke guru BK yang justru sudah di-training, memiliki keahlian di dalam konseling, walaupun pada level yang paling dasar. Ya. Biasanya kemana? Biasanya ke guru yang dirasa paling cocok dia. Ya, entah itu guru wali kelasnya, entah itu adalah guru yang lain yang dia rasa paling pas. Nah, sementara guru-guru yang lain ini yang bukan guru BK, tidak punya training apapun untuk konseling. Nah, ini menimbulkan masalah tersendiri. Ya, sampai ini beberapa kasus terjadi, yaitu guru itu sampai akhirnya di level SMA quit. Gara-gara apa quit? Karena nggak tahan mendengarkan keluhan-keluhan dari muridnya. Karena itu keluhan muridnya itu diterima bukan hanya sebagai informasi atau data oleh guru-guru yang tidak diterima secara konseling. Akhirnya diterima sebagai sesuatu hal yang ini ya mempengaruhi jiwanya sendiri. Maka pulang ke rumah dengan kepikiran, nggak bisa tidur. Nanti akhirnya emosinya juga meletup kepada anaknya, meletup kepada pasangannya, meletup pada mertua lah, meletup dengan siapapun yang ada di dalam lingkungan keluarga. Nah, ini kesulitan yang besar sekali yang harus dihadapi oleh guru ketika menghadapi anak-anak SMA. Baru nanti kelas 3 SMA, murid-murid itu barusan merasa, ya ini lebih serius, ini sesuatu hal aku harus selesaikan ini dengan baik. Tapi kan waktunya sudah pendek, sepertiganya dari seluruh waktu SMA-nya. Nah, ini guru mesti aware ya untuk hal seperti ini, dan pihak sekolah guru juga mesti menyadari bagaimana mempersiapkan guru SMA menghadapi murid SMA yang memiliki karakteristik yang seperti ini. Karena tidak gampang sama sekali, ini betul-betul pada level yang sangat sulit.